Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sampai di situ. Surat Yasin, surat yang ke-36 ayat 26 sampai ayat yang ke-30. Qila, dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah engkau al-jannah, ke dalam jannah, ke dalam surga. Qala, dia berkata, ya laita, wahai, alangkah baiknya kaumku ya'lamun, mereka mengetahui, bima ghafara li rabbi, apa yang menyebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku, wa ja'alani, dan menjadikanku minal mukramin, termasuk orang-orang yang dimuliakan. Kita pahami itu dulu. Kaji kita kemarin, subuh kemarin, bahwa setelah orang yang datang dari ujung kota, Habib bin Najjar, menasihati kaumnya sekaligus mengingatkan mereka, kemudian menyatakan keimanannya, inni amantu birabbikum fasma'un. Taburan sang, tabi rabo, orang-orang kampung, orang-orang kota itu. Lalu mereka mengeroyok dan menginjak-injak, melempari, memukuli, sampai-sampai keluarlah ususnya dari duburnya. Begitu tercatat dalam sejarah, lantaran sikap, tindakan dan pengakuannya serta pembelaannya. Dan itu konsekuensi yang ditangguhnya. Setiap pengakuan pasti ada konsekuensinya. Maka akibatnya mencik sikua panggado saratui. Saya bajago matinya. Setelah dia mati, dikatakan kepadanya, udkhul, masuklah engkau ke dalam surga. Falamma mata qala Allahu lahu, ketikanya mati, badannya nan cahaya, nan diinjak-injak, tapi nyo nak menderita. Setelahnya rohnya lepas meninggalkan jasad, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga bersama orang-orang yang telah terdahulu syahid, bersama orang-orang yang telah terdahulu berbuat kebaikan demi kebaikan dalam menegakkan, mendakwahkan, menyampaikan agama Allah.
itu sebagai balasan, istilahnya jaza, sebagai balasan lantaran keimananmu dan kebenaran imanmu dan keberuntunganmu mendapat syahid. Sebab siapa yang mati syahid mendapat keberuntungan, jaminan untuk langsung masuk surga. Secara lahiriah orang yang mati syahid itu ibu sebab badannya disait-sait, disiksa, dianiaya, dibunuh, tiba di perang, dia mati. Lahiriahnya memang begitu. Tapi nyolah mendapat keberuntungan karena ialah mati dalam keadaan mati yang mulia. Mati yang dicita-citakan, yang dicari oleh para hamba-hamba Allah yang ingin mencapai kedudukan yang mulia. Ketika dikecilkan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga bersua-sua bertemu-temu dengan orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang berbakti, banyak berbuat kebaikan, yang mengalami hal serupa engkau. Iku dikecikkan ketika nyolah mati dan ruhnya dipersilakan bertamasya di surga. Dan masuk surga dia jasad nanti di akhirat. Tapi ruhnya sudah bertamasya di dalam surga. Bermain-main menikmati alam surgawi. Begitulah orang yang mati syahid. Siapapun yang mati syahid, itu syahid fi sabilillah. Karena orang kau mati diinjak-injak seperti itu dalam menyampaikan kebenaran. Mendakwahkan kebenaran, menyokong kebenaran, menyatakan kebenaran dan pengakuan. Lantaran pengakuan itu mengalami tindakan seperti itu, maka orang itu mendapat kehormatan. Jadi istilahnya udkhulil jannata ma'asy syuhada'il abrar jazaan ala sidqi imanika wa fawzika bisyahadah. Qala ya laitani. Setelah dimasukkan dia ke surga, dia sudah mulai menikmati alam surgawi, mendapat rahmat, dilepaskan, diselamatkannya daripada penderitaan duniawi, kesedihan duniawi. Karena mati itu bagi orang mukmin yang biasa mati istirahat. Kunolah bagi para pejuang. Bagi orang-orang mukmin yang biasa saja mati itu istirahat, mustarih. Orang yang istirahat. Karena bagi seorang mukmin hidup itu bukan untuk istirahat, tapi untuk berkarya, untuk berbakti, menjadi khalifah, melaksanakan, menegakkan aturan ilahi, beramal saleh, berbuat berbagai macam kebajikan, berjuang. Jadi bagi orang mukmin hidup bukan untuk istirahat. Istirahat boleh, tapi bukan untuk istirahat, bukan untuk senang-senang. Itu prinsip orang mukmin. Sehingga ketika mati dikatakan kepadanya istirahatlah. Istilahnya rauhun, raihan, jannatun naim. Istirahat. Istirahat dari apa? Istirahat daripada tetek bengek dunia, hiruk pikuk dunia, dan segala macam. Setelah begitu, dia istirahat, malah menikmati berbagai macam. Apalagi yang mati syahid, sedangkan orang mukmin saja lah dianggap istirahat, apalagi orang yang berjuang. Karena perjuangan itu bagi seorang mukmin tidak berakhir kecuali ketika mati. Bagi para pejuang menganggap hidupku tidak berhenti.
Di tempat ini, di jalan ini tidak ada tempat berhenti. Berhentinya di kubur. Dan belum masanya seorang mukmin itu berhenti. Akan terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Kalau ingin istirahat, matinya. Nanti Allah yang mengistirahatkan. Orang nama mereka lah yang bisa barangkali disebut dengan menuju tempat peristirahatan. Tapi yang tu belau mati menuju tempat peristirahatan tidak ada. Kan ada yang tu belau mati. Di kecilnya menuju tempat peristirahatan. Rasanya tidak. Menuju tempat kesengsaraan barangkali. Kalau yang mati kau, siapa namanya? Antu belau. Antu belau. Cingkah orang. Sebab kalau yang meninggal kau si fajir, orang durhaka dan segala macam, mustarah minhu. Yang istirahat itu adalah bilad, kampung. Al-ibad, orang-orang. As-syajar, pohon-pohon. Ad-dawab, binatang-binatang yang istirahat daripada karajon. Mujuan mati lapang awak. Kau dapat awak mati zaman tu dengan orang. Ya mujuan mati. Capek matinya. Tenang awak. Tak ada namanya so di kampung. Kalau lah mantun awak mati itulah. Yang awak terima di alam sana. Sebab orang menyumpah serapah. Meniat orang se-Indonesianya awak mati kan bayu. Ila dukhulil jannah qala ya laita qaumi. Ya laita. Kata-kata laita ko namanya tamanni. Agak-agak angan-angan yang tak kejadi dan tak bisa. Bahasa waknya mustahil. Laita angan-angan agak-agak orang tua umur dia ko menjadi umur 7 balik mungkin. Orang tua ngecekkan ya laita syabab ya'udu yauman. Wahai masa muda, baliklah walaupun agak sehari. Al-mustahil namanya. Kalimatnya laita. Tak mungkin kerisiak menjadi daun dah. Kok muda je dan kalian wah entahlah no. Yo tak bisa muda dah. Tu laita namanya. Laita. Jadinya baca ko ya laita, karenanya memperoleh kebahagiaan, kesenangan, kenikmatan, rahmat yang diterimanya setelah kematian. Katanya ya laita, wahai andaikan sekiranya atau betapa baiknya. Ya laita, kaumku, masyarakatku. Mereka aku ya'lamuna, mereka aku mengetahui bima ghafara li rabbi. Lantaran sebab bi itu kan sebab. Bi sebab, dengan sebab, lantaran sebab apa? Atau lantaran sebab karena apa? Ghafara li, Tuhanku mengampuniku. Ghafara mengampuni li untukku Rabbi Tuhanku. Dan menjadikan aku ja'alani termasuk orang yang mukramin. Artinya apa? Setelahnya mendapatkan kemuliaan, disuruh masuk surga. Mendapat rahmat, mendapat kesenangan sampai rezeki. Ketika itulah dia bertamanni. Andai andaikan sekiranya tahulah orang negari yang buah. Ana mau peroleh kini, ana mau nikmati kini yang Allah anugerahkan kepadaku lantaran sebab ambo beriman. Kan? Itu kan sebab beriman kan? Lantaran sebab dia ambo beriman gitu. Ambo beramal saleh. Lalu aku memperoleh ampunan dan kemuliaan di surga. Kok tahulah mereka, andaikanlah. Tentu mereka maulu seperti aku. Ya laita.
Jadi kata Ibnu Abbas, si Habib bin Najjar atau orang yang datang daripada ujung kota aku, nasaha qamahu fi hayatihi wa nasahahum ba'da mamatihi. Nyo menasihati, memberikan tausiah kepada kaumnya, kepada masyarakatnya ketika hidup. Dalam mati pun tetap nyo bagi nasihat. Nasihatnya ketika hidup ayat dateh, ya qaumi ittabi'ul mursalin. Ittabi'u man la yas'alukum ajraw wa hum muhtadun. Nasihatnya setelah mati, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal muqarribin. Kau tahulah masyarakat aku apa penyebabnya dosa-dosa aku diampunkan, dan apa yang mengantarkan aku sehingga aku mendapat kemuliaan seperti ini, dikelompokkan dengan orang-orang yang mulia, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang abrar, orang-orang sedikin dan orang saleh. Aku nasihat namanya. Nasihat itu Allah sampaikan ke awak. Sampai kini sia-sia nama surah Yasin mendapat nasihat daripada si Habib bin Najjar. Kecuali orang macam Yasin, orang yang macam Yasin untuk disedekah-sedekahan. Ayo nak tahu nak. Membaca surah Yasin untuk bagian pahalanya ke orang mati. Ayo nak tahu isi nasihat kan. Sebab niatnya baca Yasin untuk bagian ke orang pahalanya. Tapi siapa nak baca Yasin untuk dipahami, dipelajari, petunjuk-petunjuknya dapat nasihat. Ini kuat dapat nasihat. Nasihat dari siapa? Si Habib bin Najjar. Nasihat daripada orang yang rajulun, seorang laki-laki yang datang dari pelosok ujung kota. Kedua-duanya ketika masih hidupnya nasihati orang kampungnya, masyarakatnya. Ketika mati tetap bagi nasihat, ya laita. Kau tahulah orang kampung baik. Nama peroleh kini zikuha. Tentu mereka akan melakukan hal yang sama dengan ambo, yaitu beriman kepada Allah, menyembah Allah, berdakwah, menyampaikan, mengajak, menyeru kepada yang hak. Tapi masalahnya kan ya laita. Kata-kata ya laita aku kan sesuatu yang mustahil terjadi. Itu makanya diterjemahkan bahasa kok andai sakironya. Kok andai sakironya. Kok batalu gajah bara gadang talu. Nak mungkin sebut gajah nak pernah batalu. Namanya kok laita. Cuma paling tidak si Habib bin Najjar dia tidak dendam, tidak benci, tidak marah, dan tidak menuakan kebinasaan kepada orang yang telah menganiayanya. Kehebatan Habib bin Najjar. Dan begitulah hal yang telah dilalui oleh para wali-wali Allah. Mereka tetap tarahum, tetap kasih sayang kepada musuh-musuh, tetap tidak benci, tidak sakit hati, walaupun orang sudah melakukan hal-hal yang jelek, yang buruk kepada dirinya, tapi dia tidak dendam, dia tidak sakit hati, tidak benci. Kau pelajaran berharga dakwah. Kalau dakwah deh, ateh lo tersinggung, ateh lo tersinggung bak kanai, alun kanai, alun tersinggung lah kanai. Sakitnya sekarang biju bayam, tapi rasa kau bunuh aman tu mana. Ki tinggi ketong orang Adam, ketong orang agam, naki janjang 40 kemalai. Bakilok jalan kemalai lah. Masa sudah tu leh?
kemelalak lah. Mendaki jangan sampai peluah. Tadi ke padang lalu, ke padang luar. Itu kilo kemelalak. Sekik sekadang, biju bayam, sakit serasur, kamu menuah diubek nak muah, sehingga berapa dia kasih kopi itu. Itu diorang awak, diorang nama lagu. Cuma para wali-wali Allah, orang-orang saleh, tidak ada dendam, tidak ada sakit hati. Bahkan lah mati pun tetapnya mengatakan, andaikan tahulah orang kampung, masyarakat, bahasa dosa mau dihapuskan, ambo dimuliakan, kemudian dipersilakan masuk surga. Tentulah masuk surga orang kampung ambo. Ikulah pelajaran dakwah. Mudah-mudahan dapat kita petik hikmah pelajaran itu. Cuma sari je. Disarinya begitu, sakit suka membunuh juga. Alun tersinggung lah kena itu. Habib bin Najjar, Habib bin ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li bi, sebab dengan sebab, lantaran sebab, karena sebab apa, lantaran sebab apa, karena apa, ghafara, mengampuni untukku Tuhanku. Sebab apa? Sebab beriman. Sebab apa? Sebab sabar. Sebab apa? Sebab istiqamah sampainya mati. Jadi keimanan, kesabaran dan keistiqamahan mendatangkan ampunan dan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaannya abadi. Sebab di dunia aku kemuliaannya tidak abadi. Di dunia aku tidak ada abadi, tidak ada lama sebentar. Muju sepanjang hari, tiba di Malang, sekejap mata. Dah tahu apa maksudnya. Muju sepanjang hari, Malang sekejap mata. Lah panik mengumpul-kumpul mencari-cari puluhan tahun, terpanggang habis sekejap mata. Mentu dunia. Lah panik mengungguk lah ratusan miliaran ditangkap orang, mati badan. Masuk kandang setumbin. Halo? Hanya gara-gara anak memotor moge viral, pamer, alah, diciduk orang. Kali mengikuti beritanya. Itu dunianya. Mujuannya sepanjang hari, tiba di Malangnya habis sekejap mata. Santai orang kampung kan? Berah hebat orang kampung mau baik kata-kata. Orang kampung apa-apa ibu nak itu gitu. Itu dunia. Tapi kalau kehidupan sudah mati, kemuliaannya, rahmatnya, karunianya, kebaikannya abadi. Kok tahulah orang kampung tentu mereka beriman mau dia mau. Tentu mereka sabar, istiqamah. Tapi masalahnya kan kok paling tidaknya lah bagian nasihatnya dicantumkan oleh Allah dalam surat Yasin. Itu masalah. Dicantumkan dalam surat Yasin oleh Allah. Jadi Quran, jadi kitab suci. Sebagai pelajaran berharga di kita. Wa ma anzalna ala qaumihi. Wa ma anzalna, dan tidaklah anzalna kami turunkan ala qaumi, atas kaumnya, atas masyarakatnya, atas orang kampungnya, mim ba'dihi, daripada setelahnya, itu setelah kematiannya, mim ba'dihi, min jundin, daripada satu pasukan pun dari langit,
wa ma kunna munzilin, dan tidaklah kami menurunkan. Ayago kebenaran. Itu ayago. Ayago. Itu sama lala. Ini dalam penjelasan ulama, iko namanya tahqir wa tasghir li sya'ni. Melecehkan, menghinakan, meremehkan mereka ko. Bang komentar. Karena untuk menyiksa mereka, untuk membinasakan mereka, tidak perlu diutusnya pasukan sekompil. Karena tidak ada ragu mereka. Tidak perlu pasukan-pasukan malaikat, tentara-tentara Allah yang lain untuk turun. Memporak-porandakan, menghancurkan mereka. Tidak. Cukup hanya satu teriakan, kau baik saudara. Lai tahu kau baik. Tidak. Is dead? Tidak tahu. Jangkang? Tidak aja tahu jangkang. Jangkang. Mati. Jadi falamma qutila taqala Habib bin Najjar ko mati dibunuh denayo. Ghadiballahu ta'ala lah. Allah murka karena juru dakwah, orang yang beriman, orang istiqamah, Maudi Habib bin Najjar, orang yang mengajak kepada Allah, berdakwah kepada Allah, mati seperti itu, Allah murka. Maka untuk masyarakat yang seperti itu Allah segerakan, Allah ta'jilkan, Allah segerakan kepada mereka azab siksa di dunia. Nah, untuk menyiksa mereka, untuk menghancurkan dan memporak-porandakan mereka ke akar-akarnya, tidak perlu sepasukan turun. Cukup satu teriakan saja, faidahum hamidun. Tetangga tak? Tidak ada artinya kalian kata. Kan sekampuang, senegari, sekota. Untuk membinasakan kalian kau, tidak susah ya. Karena kalian kau tidak ada secuil pun tidak ada insyaAllah. Remeh, hina, dina, rendah. Karena begitu hinanya mereka, tidak perlu pasukan datang. Kalau datang pasukan, hebat mana mereka? Datang pasukan dari langit untuk menghancurkan mereka, hebat mereka, kuat mereka. Tidak, mereka tidak ada artinya. Hanya satu kali teriakan, yang lantang membana, semuanya hamidun. Punah, hancur, tidak bergerak lagi. Jadi wa ma anzalna, dan tidaklah kami menurunkan atau merintahkan para malaikat-malaikat atau para pasukan-pasukan, para tentara-tentara, namanya jundun. Jundun. Lillahi junudus samawati wal ard. Allah tu memiliki tentara-tentara. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima. Allah itu memiliki tentara-tentara, pasukan-pasukan. Tetapi wa ma ya'lamu junuda rabbika. Tidak ada yang tahu berapa dan siapa saja pasukan Allah. Karena semuanya milik Allah, punya Allah. Maka angin tentara Allah, gempa tentara Allah, badai tentara Allah, virus tentara Allah, wabah tentara Allah. Anak tentara, pasukan-pasukan yang disiapkan dan dikerahkan untuk menghancurkan. Dan Allah tu memiliki tentara. Tapi yang bayang lo tentara mode manusia. Dipakai istilah tentara. Tentara itu dipersiapkan untuk mempertahankan,
untuk membela dan untuk menyerang. Nah, Allah memiliki tentara-tentara. Ketika Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tentara ketika burung. Tidak lo burung ababil lah, burung. Ababil ko bergelombang-gelombang, kelompok-kelompok. Lalu populer sedang namanya burung ababil. Arti ababil ko datang bergelombang-gelombang. Burung. Nah, taruhlah burung ababil. Itu namanya tentara. Tentara Allah. Tiba di Fir'aun, lautan jadi tentara. Tiba di kaum Ad, badai. Angin. Farsalna alaihim rihan sarsar. Kami kirim tentara berupa angin sarsar. Selama 7 hari 8 malam. Dah henti-henti. Menghantam negeri. Tinggallah tunggu-tunggu. Rumah-rumah mereka, gedung-gedung mereka bagaikan tunggu-tunggu. Untuk mereka kok tak perlu badai nak turun. Tak perlu gampo. Cukup suara teriakan yang dikeluarkan oleh Jibril. Itu in kanat sayhatan. Ayat yang ke-29. Sayhah. Sayhah suatu teriakan. In kanat. Tidak adalah dianya. Untuk menghantam, menyisa, memunahkan, memporak-porandakan mereka itu. Melainkan adalah sayhatau wahidah. Hanya satu teriakan. Jadi tidak adalah untuk uqubah, menyiksa, menghukum mereka, melainkan hanyalah sayhatau wahidah. Anan sayhatau wahidah, kata para ulama-ulama tafsir, sahabihim Jibril. Jibril alaihissalam mengeluarkan suara teriakan membahana. Tiba-tiba mereka semuanya mati, diam tidak bergerak, namanya khamidun. Mati, diam tidak bergerak, karena saking kerasnya suara. Suara membahana, suara memekakkan, mengakibatkan semuanya mati tidak bergerak lagi. Namanya khamidun. Mati seketika, tidak bergerak, diam. Itu hatta saru kannaril khamidah. Seakan-akan api, tiba-tiba api itu padam. Gitu. Sebab khamidun kok padam artinya. Padam, diam, tidak bergerak. Tiba-tiba mereka sedang asik-asik, kok sedang mangga-mangga, kok sedang pesta pora lah, tiba-tiba datang kematian. Suara teriakan, tiba-tiba mereka tidak bergerak, diam. Jadi untuk melibas kalian, untuk menghancurkan kalian yang seperti itu, tidak perlu pasukan nak turun. Alah kalian. Tidak berharga insyaAllah kalian. Kekuatan yang kalian miliki, banyak jumlah. Kehebatan yang kalian miliki. Pasukan-pasukan, senjata-senjata, bagi Allah tidak ada. Jika Allah ingin menghancurkan, membinasakan, tidak ada yang dapat menghambat. Karena Allah itu Zul Quwatil Matin. Dialah pemilik kekuatan yang kokoh. Intinya, sekuat apapun, sehebat apapun, sebanyak apapun, secanggih apapun senjata mereka, bagi Allah tidak ada. Remeh. Jika Allah berkehendak, jika Allah berkeinginan untuk membinasakan negara terkuat di dunia kini, misalnya begitu. Jika Allah hendak ingin,
Salah satunya negara-negara superpower ya. Amerika, Rusia, China dan segala macam. Jika dia berkehendak, tidak perlu sekompi, tidak perlu sebatalion turun. Cukup diambil oleh Jibril, selesai sudah. Sebab Allah kalian kah? Langau pun nak inggok kalian. Itu yang semua. Kunalah terjadi di kaum-kaum terdahulu. Kaum terdahulu, Allah murka kepada mereka, rasul-rasul dibunuh. Kemudian juru dakwahnya diinjak-injak, dipijak-pijak, hancur cair. Allah murka untuk membinasakan mereka seperti itu. Tidak perlu jundun benar. Tentara. Cukup sayhatan wahidah. Cukup sayhah satu teriakan. Sayhah teriakan wahidah satu. In kanat tidaklah dianya untuk mengiqab, memberikan uqubah kepada mereka, melainkan hanyalah sayhatan wahidah. Hanya satu teriakan saja. Faiza, maka tiba-tiba seketika iza tu tiba-tiba seketika mereka tu hamidun ko cako nyalo tu langsung padam. Cako mengarik-ngarik tiba-tiba diam, matian. Itu gambaran kita, pelajaran yang sangat berharga. Jika Allah hendak menghancurkan, binasakan, tidak ada yang bisa dipanggakkan. Tidak ada yang bisa dipamerkan. Cuman segala sesuatu di sisi Allah kanlah ada ajalum musamma. Segala sesuatu di sisi Allah kanlah ada ajalum musamma. Batas yang telah ditentukan. Berabana orang minta azab dan Allah tak terpancing. Kalau Allah tidak mengazab, yasta'jilunaka bil azab. Mereka meminta-minta, menantang-nantang kepada engkau ya Muhammad. Mazab tu. Mengai suat dia kira kini sekali. Anak kata panciang tu Allah. Nanti panciang kau awak. Digosok orang kudu awak. Panciang awak. Kau kepala pak no, kepala pak ang. Kecik-kecik orang batu tu panciang awak. Tu awak. Barabana orang nentang, datangkan azabmu, datangkan siksamu. Dia Allah nak bagi. Allah. Langit bumi digenggamannya. Tidak, biar. Itu turun azab, turun siksa di sisi Allah lah ada ketentuannya. Lado jangkaunya. Tapi kalau sudah datang ketetapan, datang ketentuan, datang ajalnya, ia tidak tertahanan lah. Untuk itu jangan kerajo wiya minta gatah. Kau paja-paja aku wiya minta gatah kau. Itu paja-paja aku. Utusan, juru dakwah, ulama-ulama, mubalik berdakwah kan? Dihina, dicaci maki, diteror, diintimidasi, dizalimi, disakiti, dipenjara, bahkan dibunuh. Kau wiya minta getah. Wiya. Biasanya jam 9 bunyi di rimbo-rimbo. Jam 9. Sakit telinga orang bunyi-bunyi, jadi cari orang getah. Itu ni wiya minta getah. Tak sakit telinga orang, pekak bunyi-bunyi. Ikaji orang nak painnya. Panik pasal orang dicari orang getah mati wiya. Setiap orang kampung kan. Kalau lah keraja wiya minta getah ko magu-agu nampak nak ko. Kan magu-agu. Allah jangan diagu-agu.
untuk menghancurkan, membinasakan kalian, tidak butuh jundun, sepasukan. Cukup sayhatan wahidatan. Yubilodu ajan janawa lo nan sasaango. Karena kaliannya menyampaikan salah, bagi peringatan, mendakwahi, menasihati, mengajak, menuntun, membimbing, mengarahkan, itu salah kerja. Al-balaghul mubin salah. Oh, masalah menghancurkan, membinasakan, menyiksa, menghantam, itu tidak urusan kalian, itu urusan Allah. Tinggal cik lagi, sanginyi lagi. Ya hasratan alal ibad. Ya hasratan diterjemahkan siku alangkah besar penyesalan terhadap hamba-hamba. Ma ya'tihim min rasulin. Tidaklah ya'ti datang kepada mereka min rasulin. Satu rasul pun melainkan mereka perolok-olokkan. Illa melainkan kanu. Adalah mereka terhadapnya rasul itu mereka olok-olok. Ya hasratan. Anan ya hasratan, kalimat yang dibaca untuk kasihan dan hibah. Kalimat yang dipakai untuk kasihan, hibah dan penyesalan. Kalau awak mencari biasanya geleng-geleng, alah kerja pajak aku. Ya hasratan. Itulah kau jadinya. Mamdah. Jadi kalau wajah dia orang mati saudara jangkang-jangkang saudara. Misalnya begitu. Dibawa ke daerah tu, hatu baca ya hasratan ni. Ko mangkalono, ko jadinya bah. Ko alah kalian ko. Ndak jalanlah tangkurak kalian. Ndak fikir. Ko jadinya. Ya has. Dibawa ke paja-paja. Aja deh kalian tu. Ko jadinya. Bonda kencang-kencang, kagaya-gayaan, kagagagahan. Bantu angok kalian banyak nah. Ko terjelepak, pecah tangkurak, terburai banyak. Ya hasratan. Nantilah. Ni kedi kadang-kadang kerja duit. Ni kedi panggak-panggak. Namanya ya hasratan, wahai alangkah begitu besar penyesalan terhadap hamba-hamba yang seperti kau. Datang rasul, datang juru dakwah, datang ulama, datang guru segala macam. Menuntun, mengarahkan, mengajak, membimbing, bagi peringatan. Ditentang, dimusuhi, dibenci, disakiti, diusir, bahkan dibunuh. Itu nak tanggung-tanggung akibatnya dah. Ya hasratan, wahai alangkah besar penyesalan kaum, umat, penduduk yang sia saja nan datang bagi peringatan, mendakwahi. Mereka jadikan olok. Mereka cemeh, mereka tuduh bagaimana begini, begitu. Itu ujungnya. Di antara mengolok-olok, menghina, mencaci maki, itu ujungnya. Mengalami hancur binasa. Namanya ya hasratan alal ibadi. Mereka ganti keimanan yang kekufuran. Mereka ganti ketawaduan dengan kesombongan dan seterusnya, lantaran hanyalah ingin menganggap atau merasa jaya di dunia yang hebat. Adalah mereka menerima akibat. Ya hasratan alal ibad. Wahai alangkah besar penyesalan atas hamba-hamba muka luak kau. Kenapa begitu? Ma ya'tihim, ma tidaklah ya'ti datang kepada mereka min rasulin, maknanya satu rasul pun. Kata-kata min itu maknanya satu pun. Min masuk kerana kira menjadi satu, tidak satu pun datang rasul
melainkan kanu adalah mereka terhadap Rasul itu mengolok-olok Rasul. Untuk itu ulama sebagai pewaris Rasul, mubalik, da'i yang menyambung tugas-tugas itu, jangan dia olok-olok, jangan dipermain-mainkan. Kata kaji-kaji, darah ulama itu racun. Kalian akan merasakan akibat siksanya. Sebab nu da'i ila Allah, nu mengajak kepada Allah. Awak ambil, awak halangi. Nu berbalik menyampaikan ayat Allah. Kalau berani mengolok-olok, mencaci maki, menghina, menjelekkan, mengintimasi, menteror, bahkan membunuh, menyakiti, tu tunggulah. Antazir. Tunggulah, kita sama-sama menunggu, sama-sama kita tunggu. Kesudahan. Tu kajiwa. Rupanya hari ko dah tarang dah. Kaji kita segitunya. Semoga ko mati kita ko matinya mode Habib bin Najjar lah. Udkhulil jannah. Masuklah ke surga. Mendapat kemuliaan di alam sana. Amin. Ya mudah-mudahan kuah matilah. Mati sedang mengaji tak. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi ashabi jam'in hamila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.